Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel dari kelas E. Saya memiliki NIM 4522091079. Saya merupakan mahasiswa pindahan dari kelas lain, yaitu dari kelas C menuju ke kelas E. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait variabel penelitian. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa sih itu masalah dalam penelitian dan bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam penelitian tersebut. Nah, dari masalah tersebut dapat muncul variabel psikologi untuk kita teliti. Nah, dalam penelitian itu harusnya memiliki satu, dua atau lebih variabel, di mana terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen sendiri itu adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh independen. Nah, di sini ada macam-macam variabel penelitian. Yang pertama, macam variabel menurut jenis penelitian atau pengelolaan data. Nah, di sini itu variabel yang dibedakan antara variabel kualitatif dan kuantitatif. Contoh variabel kuantitatif adalah luas wilayah, umur, penghasilan guru-guru dan sebagainya. Adapun contoh kualitatif misalnya kemakmuran, kepandaian dan sebagainya. Nah, di sini ada macam variabel ditinjau dari sifatnya. Nah, ditinjau dari sifatnya, variabel penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Variabel statis adalah variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya, misalnya jenis kelamin, status sosial dan lain-lain. Jadi ini itu hal yang sudah mutlak dan tidak dapat diubah lagi. Seperti jenis kelamin ini kan cuma ada dua, jadi itu tidak akan pernah bisa berubah. Baik itu ada yang setengah, itu tidak dapat dihitung, harus tetap ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua itu ada variabel dinamis, adalah variabel yang dapat diubah keberadaannya. Contoh variabelnya itu disiplin motivasi. Nah, motivasi ini kan sebenarnya tidak dapat diukur dan tidak dapat dilihat. Nah, itu sebenarnya dinamis, dapat berubah-ubah begitu. Nah, sehingga dia dikatakan di sini keberadaannya itu berupa perubahan, peningkatan ataupun penurunan gitu. Nah, pengukuran variabel penelitian dapat dikelompokkan menjadi 4 pengukuran, yaitu yang pertama skala nominal. Skala nominal ini suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki keberadaan dari anggota himpunan lainnya. Misalnya, nah ini nominal ini memiliki
kesamaan dengan yang lainnya, atau memiliki himpunan, memiliki kelompok dalamnya. Nah, seperti misalnya jenis kelamin, kan ada laki-laki dan ada perempuan. Yang kedua ada pekerjaan. Nah, dapat dibedakan dari berbagai macam pekerjaan, tapi itu kan dalam satu pekerjaan itu ada kelompok di dalamnya, ada banyak. Nah, itu dikatakan skala nominal. Nah, skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal merupakan himpunan yang beranggotakan menurut ranking, ukuran, pangkat, atau jabatan. Skala ordinal adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberikan pangkat. Nah, ini itu seperti misalnya kayak dalam satu sistem organisasi, di situ kan memiliki ada atasan, ada wakil, dan ada menteri-menteri dan sebagainya. Itu merupakan skala ordinal karena dapat diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, begitu. Nah, berikutnya ada skala interval. Skala interval adalah skala data kontinum yang batas variasi nilai suatu dengan yang lain jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Dikatakan skala interval bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan yang lain itu pengamatan lainnya dapat diketahui secara pasti. Nah, ini skala ini ketika dia memiliki rentan yang sama, atau jarak intervalnya itu sama. Jadi tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Jadi semua setara. Tidak ada pembeda, tidak ada perbedaan. Begitu. Jadi tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Jadi dia setara. Gitu. Terus yang keempat ada skala rasio atau skala pembandingan. Nah, mungkin ini berbeda atau perbandingan terbalik dari interval. Nah, skala rasio adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak, atau mempunyai nilai nol absolut. Nah, misalnya ini tinggi badan, ini kan memiliki nilai batasan yang jelas lah, tapi itu tidak berpengaruh terhadap bagaimana jelaskannya. Intinya dia tetap memiliki perbedaan lah, dia tetap memiliki perbedaan, tapi tidak ada bagaimana dibahasakan ya, mempunyai batas yang tegas dan mutlak. Nah, interval ya, kayak misalnya saya di tingkat tinggi, terus ada orang di tingkat rendah, tapi kami memiliki keuntungan yang sama. Jadi mungkin perbedaannya kami itu cuma ada yang di atas sama ada yang di bawah, tapi tidak ada yang membedakan dari segi kualitasnya, begitu. Nah, itu yang dimaksud dari skala rasio. Mungkin itu saja dari saya. Sungguh tidak sempurna penjelasan materi ini, dan saya meminta maaf untuk segala kekurangan saya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, dan
Saya juga berterima kasih karena Bapak masih mau memberikan kesempatan kepada kami yang merupakan pindah dari kelas lain untuk menyelesaikan tugas video ini. Sekali lagi saya berterima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.